Salam saudara dikasihi Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Dan pada kesempatan hari ini saya membagikan kepada saudara tentang rasa berharga bagian yang kedua. Kalau pada sebelumnya rasa berharga bagian yang pertama kita mengerti benar bahwa untuk mencari tahu tentang rasa berharga yang benar itu hanya kita bisa beroleh melalui kebenaran firman Tuhan, bukan dari dunia ini, sehingga kita tahu tentang rasa berharga yang benar di hadapan Tuhan. Tapi yang kedua juga kita ngerti bahwa sumber rasa berharga kita itu bukan diletakkan pada karya dan pencapaian yang kita punya dalam hidup kita, tetapi berdasarkan karya Kristus Yesus di atas kayu salib yang telah menebus setiap kita dari dosa dan kehidupan kita yang lama, yang tadinya kita kehilangan kemuliaan Allah, kita dikembalikan lagi pada gambar yang serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Lalu yang hari ini kita mau belajar adalah bagaimana langkah selanjutnya ketika kita sudah mengalami hidup kita ditebus oleh Tuhan dan kita tahu dan kita sadar bahwa kita berharga. Maka yang hari ini kita belajar yang pertama, mari belajarlah menghidupi satu kehidupan yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Kalau kita sadar bahwa kita ini berharga, maka kita akan memperlakukan diri kita dengan yang sebagaimana yang seharusnya di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, kalau Anda memiliki barang yang memiliki nilai atau yang berharga, maka kita tidak akan memperlakukannya sembarangan. Sebagai contoh, kita punya berlian di rumah kita. Nggak mungkin kalau kita punya berlian kemudian kita menaruhnya, menyimpannya di sembarang tempat, ataupun kemudian kita bisa meminjamkannya kepada semua orang, boleh pakai dan lain sebagainya. Tentu saja tidak, karena kita merasa bahwa hal itu adalah berharga, sehingga kita akan memperlakukannya juga dengan cara yang berbeda. Namun kalau itu merupakan perhiasan ataupun berlian yang imitasi KW, bukan asli, maka kita akan memperlakukannya pun semau kita. Kalaupun hilang ya nggak apa-apa, itu cuma nggak asli, itu hanya tiruan, itu palsu. Ataupun kalau orang pinjam dan tidak dikembalikan ya sudah, memperlakukan seperti apapun ya nggak apa-apa, karena kita merasa itu bukan sesuatu yang berharga. Demikian pula kalau kita pergi ke pusat perbelanjaan dan kita melihat bahwa di situ ada barang atau baju pakaian yang didiskon besar-besaran, ditulis obral dan diskonnya gede-gedean gitu, maka orang akan datang berebut di situ, mengerumuni tempat itu, dan kemudian baju yang sudah disusun rapi berubah total menjadi acak-acakan, karena orang saling berebut untuk memilih, mencari baju yang cocok karena harganya murah. Kenapa mereka memperlakukan seperti itu? Karena mereka berpikir ini obral, ini murah, meriah lagi, maka kemudian mereka memperlakukannya seenak mereka tanpa kemudian mengembalikan lagi. Berbeda kalau mereka mengunjungi butik ataupun toko yang menjual tas ataupun barang-barang branded ataupun yang bermerek yang harganya sangat mahal, maka tidak sembarang orang juga berani masuk ke tempat itu, dan kalaupun masuk kemudian segala sesuatunya akan diperlakukan berbeda. Tasnya atau sepatunya atau bajunya akan ditaruh di tempat-tempat yang khusus dengan perlakuan yang khusus. Nah, kalau orang juga sudah mau tertarik untuk melihat dan memegangnya pun nggak sembarang orang, harus dengan sarung tangan dulu kemudian baru bisa pegang. Nggak boleh dipegang dengan tangan langsung karena bisa merubah segala sesuatunya. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian pula dengan kehidupan kita. Ketika kita sadar bahwa kita telah dibeli, ditebus dengan harga yang mahal, kita menjadi orang yang berharga di hadapan Tuhan, kita punya rasa berharga yang benar, maka yang seharusnya kita lakukan adalah kita hidup dalam kekudusan. Bagaimana kita bisa mengalami proses pengudusan itu? Yaitu melalui ketaatan kita pada firman kebenaran. Dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab Aku kudus. Maka setelah kita ditebus dan kita mengalami bahwa hidup kita memiliki nilai dan berharga, maka jangan lagi kemudian kita meletakkan nilai diri kita pada hal-hal yang lahiriah.
Tapi mari kita belajar untuk kita semakin menguduskan diri kita. Artinya kita mau memisahkan diri dari segala sesuatu yang bisa membuat kita kompromi, dan kita menjadi orang yang berani berkata tidak terhadap tawaran dosa, tapi kita berkata iya pada kebenaran firman Tuhan untuk taat melakukannya. Disitulah proses pengudusan dalam hidup kita terjadi. Proses pengudusan itu terjadi bukan hanya seperti orang membalikkan telapak tangan, tapi melalui proses demi proses, yaitu dengan ketaatan kita pada firman kebenaran. Itulah yang akan terus membawa kita pada proses pengudusan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu belajar bahwa ketika dia memiliki rasa berharga dalam hidupnya, maka ketika direndahkan tidak membuatnya menjadi rendah diri. Ketika diangkat, ditinggikan, dan dipuji tidak membuatnya menjadi sombong dan lupa diri. Sebaliknya juga dia tahu bagaimana menghargai orang lain. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.